Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi ayat dan hadis tentang kreditur dan debitur. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan saya Hilda Kusiusnayanti dengan NIM akhir 110 dari kelas C3 MBR. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kreditur dan debitur. Nah, apa sih itu kreditur dan debitur? Kreditur adalah pihak atau lembaga yang memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur. Sementara debitur adalah pihak yang menerima pinjaman atau kredit tersebut dan berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, dalam hubungan ini, kreditur berperan sebagai penyedia dana, sedangkan debitur berperan sebagai penerima dana yang harus memenuhi kewajiban pembayaran. Materi yang kedua yaitu tentang perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak jaminan dalam perkara debitur wan prestasi. Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak jaminan dalam kasus debitur wan prestasi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi keuangan. Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur yang memiliki hak jaminan seperti hak tanggungan memiliki beberapa perlindungan hukum yang dapat diandalkan. Ada beberapa aspek penting terkait perlindungan hukum tersebut, yaitu yang pertama ada hak utama kreditur, yang kedua proses eksekusi jaminan, yang ketiga perlindungan hukum dalam perjanjian kredit, yang terakhir yaitu ada ketentuan hukum yang mendukung. Jadi yang pertama ada hak utama kreditur. Nah, dalam hal ini kreditur yang memegang hak jaminan berhak untuk mendapatkan prioritas dalam pelunasan utang jika debitur mengalami wan prestasi. Yang kedua ada proses eksekusi jaminan. Nah, kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan yang diberikan oleh debitur seperti tanah atau aset lainnya untuk mendapatkan kembali piutang yang belum dibayarnya itu. Eksekusi ini dilakukan melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan sehingga memberikan kepastian bagi kreditur. Untuk yang ketiga ada perlindungan hukum dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit biasanya terdapat klausul yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk tindakan yang dapat diambil oleh kreditur jika debitur wan prestasi. Kreditur dilindungi oleh ketentuan hukum yang mengatur tentang hak tanggungan dan perjanjian kredit, sehingga dapat menuntut haknya secara hukum. Yang terakhir ada ketentuan hukum yang mendukung. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Ayat 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan kreditur dalam hal wan prestasi debitur. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang kreditur dan debitur dalam Islam. Nah, dalam Islam hubungan antara kreditur dan debitur diatur oleh prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada akad yang jelas dan sah, di mana kedua belah pihak sepakat dan tujuan transaksi tersebut itu halal. Salah satu aspek penting dalam hubungan ini adalah larangan riba atau bunga yang membuat kreditur tidak memperbolehkan mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan. Sebagai gantinya, transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil seperti melalui sistem bagi hasil. Debitur memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan. Dan jika mengalami kesulitan, Islam mendorong kreditur untuk memberikan keringanan atau perpanjangan waktu. Di sisi lain, kreditur berhak mendapatkan kembali modal yang dipinjamkan, tetapi harus melakukan dengan cara yang etis dan tidak merugikan debitur. Nah, prinsip keadilan sangat ditekankan dalam hal hubungan ini, di mana kedua belah pihak harus saling menghormati dan bertransparansi. Jika terjadi sengketa, dalam Islam mendorong penyelesaian dengan cara damai melalui mediasi, sehingga dalam mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui jalur hukum yang panjang. Demikian, hubungan kreditur dan debitur dalam Islam mencerminkan nilai-nilai etika dan kegiatan dalam transaksi keuangannya.
Materi yang keempat yaitu tentang hubungan antara kreditur dan debitur. Nah, hubungan antara kreditur dan debitur ini adalah interaksi dalam konteks pinjaman, di mana kreditur memberikan dana, sedangkan debitur menerima pinjaman tersebut. Hubungan ini didasarkan pada perjanjian yang mengatur syarat dan ketentuan, termasuk dalam jumlah pinjaman, jangka waktu, dan cara pembayarannya. Kreditur berhak menerima kembali pinjaman beserta bunganya, itu jika ada ya. Nah, sementara debitur berkewajiban untuk melunasi utangnya. Jika debitur mengalami kesulitan dalam pembayarannya, penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi, seperti restrukturisasi utang untuk menjaga hubungan yang baik. Secara keseluruhan, dalam hubungan ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan, memerlukan kejelasan dan komitmen dari kedua belah pihak. Materi selanjutnya yaitu ayat dan hadis tentang kreditur dan debitur. Dalam Islam terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan suatu hutang yang tertentu waktu, maka hendaklah kamu menulisnya." Nah, dalam ayat ini menekankan bahwa pentingnya pencatatan transaksi antara utang piutang untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya. Selain surat Al-Baqarah ayat 282, ada juga surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri sendiri pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang dirusak oleh setan. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa larangan praktik riba yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi debitur. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memberi utang kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberi keringanan." Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa kreditur dianjurkan untuk memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan, yang mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan solidaritas dalam Islam. Dalam demikian, baik ayat Al-Quran maupun hadis-hadis tersebut memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya kreditur dan debitur berinteraksi, dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menghormati dalam setiap transaksi keuangan. Oke, untuk materi yang terakhir itu ada praktik kreditur dan debitur yang sesuai dengan prinsip syariah di masyarakat. Nah, untuk contohnya ada murabah, ijarah, musyarakah, mudharabah, dan syukuk. Untuk murabah sendiri itu merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang umum digunakan dalam perbankan syariah, di mana bank bertindak sesuai kreditur yang membeli barang dan menjualnya kepada debitur dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungannya. Yang kedua ada ijarah. Ijarah merupakan konsep dalam perbankan syariah yang merujuk pada perjanjian sewa-menyewa, di mana kreditur atau pemilik aset memberikan hak penggunaan aset kepada debitur atau penyewa dengan imbalan pembayaran sewa. Dalam konteks ini, kreditur dan debitur memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Kreditur memiliki aset yang ingin disewakan, seperti properti, kendaraan, atau peralatan. Kreditur menetapkan syarat dan ketentuan sewa, termasuk durasi sewa dan jumlah pembayarannya. Sedangkan debitur berhak menggunakan aset selama periode sewa, tetapi tidak memiliki hak kepemilikan atas aset tersebut. Ketiga ada musyarakah. Nah, musyarakah sendiri itu merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berinvestasi dalam suatu proyek atau usaha. Dalam konteks debitur dan kreditur, musyarakah berfungsi sebagai model kemitraan di mana semua pihak berkontribusi
modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi investasi masing-masing. Yang keempat ada mudharabah. Nah, mudharabah ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya mengelola usaha dengan modal tersebut. Nah, dalam konteks kreditur dan debitur, mudharabah berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, kreditur adalah pemilik modal yang memberikan dana kepada debitur, yaitu pengelola usaha. Yang terakhir ada sukuk. Sukuk merupakan suatu instrumen keuangan syariah yang berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk membiayai proyek atau kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks kreditur dan debitur, kreditur adalah pihak yang membeli sukuk, sedangkan debitur adalah pihak yang menerbitkan sukuk tersebut. Nah, sukuk ini berfungsi sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana kreditur memperoleh pendapat dari hasil investasi tanpa adanya bunga. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Atau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.